Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada Bu. Izin ada keluarga. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini kita ice breaking terlebih dahulu ya. Nanti kita tepuk semangat. Jadi contohnya tepuk semangat. Sama-sama ya. Tepuk semangat. Oke, hari ini sebelumnya saya mau tanya. Di sini teman-teman pernah dengar jargon gini nggak? Belum makan artinya belum makan nasi artinya sama dengan belum makan. Pernah ya? Iya. Pernah Bu, Indonesia banget Bu. Iya. Kadang kan kita udah masak mie juga ya, tapi tetap perlu Nasi. Ya, makan roti juga masih belum kenyang, nggak seperti nasi ya. Iya. Itu alasannya kenapa? Apa sih yang ada di kandungan nasi sehingga dijadikan sumber utama dalam makanan? Karbohidrat. Nah, di dalam nasi itu ada kandungan yang di dalam nasi itu ada kandungan yang bernama karbohidrat. Jadi karbohidrat itu adalah zat gizi yang diubah oleh tubuh menjadi sumber energi utama yang paling cepat. Makanya setelah kita makan nasi itu langsung kenyang dan lama gitu loh kenyangnya. Jadi di sini kita akan mempelajari makanan dan sistem pencernaan. Topik yang pertama adalah nutrisi. Seperti yang sudah disebutkan tadi, kandungan nutrisi salah satunya kan ada karbohidrat. Karbohidrat ini tersusun atas karbon, kemudian hidrogen dan juga oksigen. Karbohidrat itu terbagi menjadi dua, yaitu karbohidrat sederhana dan juga karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana itu seperti gula. Kemudian kalau yang kompleks itu tadi nasi, kemudian kentang itu apa contoh dari karbohidrat kompleks. Selain karbohidrat, apakah ada yang tahu apa saja kandungan nutrisi yang lain yang ada dalam makanan biasanya? Itu Bu yang benar, protein. Kemudian apa lagi? Glukosa. Lemak. Benar, ada lemak. Ada lagi? Vitamin. Benar. Kemudian mineral. Dan yang terakhir adalah air. Nah, untuk protein dan juga lemak ini sama-sama terbagi menjadi dua, yaitu dari hewani dan juga nabati. Untuk ada yang tahu protein hewani itu yang dari hewani itu apa saja? Telur, ya, daging, Susu. Kemudian yang dari nabati, protein nabati. Kedelai. Ya, kacang-kacangan. Kacang-kacangan. Kemudian vitamin itu ada vitamin yang bisa larut dalam air dan juga ada yang tidak bisa larut dalam air. Yang larut dalam air itu seperti vitamin yang tidak larut ya. Yang
Pokoknya terbagi menjadi dua ya, vitamin yang larut dalam air dan tidak larut dalam air. Contoh dari vitamin seperti vitamin A, vitamin B, C, D, ya. E, Kemudian kandungan nutrisi yang ada di makanan ini akan dicerna oleh tubuh melalui ini organ dan juga sistem organ, pencernaan. pencernaan. Saya punya gambar beberapa organ tubuh manusia. Saya mau tanya Mbak Hana, di antara organ pencernaan ini mana saja yang termasuk dalam organ pencernaan? Mulut, benar. Apa lagi? Kerongkongan. Ganti, Mbak Aur, apa saja? Oke, lu. Usus halus, Usus halus, usus usus besar, besar. Ganti yang sebelah sini. Apa saja organ? Lambung dan rektum. Oke. Jadi organ pencernaan tadi itu terbagi menjadi dua. Ada organ utama dan juga ada organ tambahan. Organ utama seperti yang sudah kalian sebutkan tadi, seperti mulut, terus esofagus atau kerongkongan. Kemudian setelah esofagus lanjutannya lambung. Setelah dari lambung usus halus, usus halus. Kemudian usus besar, Kemudian yang terakhir anus. Kering. Oke. Oh, Ketika di dalam mulut makanan itu dicerna secara kimiawi dan juga mekanik. Kalau mekanik itu dibantu oleh alat yang namanya gigi. Kemudian dibantu juga oleh lidah. Lidah itu secara kimiawi. Enzim, ada enzim yang membantu. Kemudian air ludah tadi itu membantu makanan di mulut untuk mempermudah masuk ke dalam kerongkongan gitu. Jadi di dalam kerongkongan ini tidak ada sistem pencernaan, hanya jalan menuju lambung. Tidak ada pencernaan. Kemudian di dalam lambung itu terdapat dua sistem pencernaan, yaitu kimiawi dan juga mekanik. Untuk yang mekanik itu dibantu oleh otot halus yang melapisi dinding lambung. Kemudian ada juga secara kimiawi. Kimiawi itu dibantu oleh enzim yang bernama enzim pepsin. Mengubah protein menjadi asam amino seperti itu. Jadi di dalam lambung sudah ya. Oh ya, ketika makanan sudah berada di lambung, maka dia akan berubah menjadi cairan. Masuklah ke usus halus. Ke usus halus ini semua makanan itu diserap. Nutrisi-nutrisi yang sudah diubah tadi seperti karbohidrat menjadi gula, protein menjadi asam amino itu di usus halus ini diserap. Kemudian di usus besar. Wow. Ususnya banyak ya, Bu? Usus besar ini di dalamnya terdapat ada bakteri yang membantu membuat makanan menjadi busuk. Jadi akan dikeluarkan oleh anus. Biasanya sebelum anus itu disimpan terlebih dahulu di rektum namanya. Kemudian dikeluarkan lewat anus. Organ tambahannya itu seperti hati, pankreas. Nah, ini nanti membantu pankreas. Pankreas ya, Bu? Iya, Bu. Nah, seperti ini ya. Jadi organ dan sistem pencernaan tadi
Dimulai dari mulut, kemudian Kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus, dibantu oleh organ tambahan yang namanya hati dan pankreas. pankreas. Jadi seluruh organ dari sistem pencernaan Waktu ini kurang harus 10 menit. dijaga ya. Ya. Karena kalau tidak dijaga akan menyebabkan gangguan sistem pencernaan. Di antaranya ada yang tahu apa saja? Sembelit. Apa Bu? Ya, Ma. benar. Terus diare. Oh, diare, ya, Bu, diare. Ya, Bu. Benar Diare. sih sembelit tadi. Iya. Iya, sembelit. Sembelit, terbelit-belit. Kalau makan ya, makan itu kebanyakan, berlebihan juga nggak boleh, kekurangan juga nggak boleh. Kalau kelebihan itu nanti akan, kalau berlebih banget itu loh, Obesitas. kalau kurang nanti kan bisa telat makan gitu loh. Diare itu biasanya Salah makan. iya. Terus kadang makan pedas, yang sering makan Makan sebelah, asam-asam. gajalan atau delapan itu diare ya, Bu. Apa gacoan Bu itu Bu? Gacoan. Iya. Iya, kita kesana. Enggak pernah ada apa itu gacoan? Gacoan itu makanan. Tak kira tumbuhan, Bu. Rasa malah ngene wah. Udah ya. rasa. Dari materi yang saya sampaikan, dari nutrisi, organ dan sistem pencernaan dan juga gangguan, apakah ada yang ditanyakan? Belum. Sudah Kita paham nggak Bu. pintar. Oh, bagus sekali. Kemudian kita akan mengerjakan LKPD ya. Jadi di LKPD ini saya akan membagikan kelompok terlebih dahulu menjadi 2 kelompok saja. Sini sampai Wanda ke belakang sampai Mbak Amel, Dea, terus Resya sampai Vanessa. Itu ya. Iya Bu. Jadi kalian menuliskan nama dan juga fungsi terlebih dahulu dari organ sistem pencernaan ini. Kemudian jika sudah, nanti kalian peragakan di sini. Gimana caranya? Ini kan ada makanan ya. Iya. Makanan itu juga makanannya. Oh ya. Oh Kemudian iya. masuk ke Oh mulut. pedas itu Bu. Di mulut ini makanan diapakan gitu. Ya. Terus Oh, lanjut ke gitu. kerongkongan. Oh Terus ya. setelah lambung dan seterusnya. Nanti diperagakan. Oh, gitu. Sesuai dengan Oh, yakin. yang kalian isi ya. Oh iya, Bu. Iya, Bu. Menarik Bu. Bagus banget deh. Apakah makanannya pedas Bu? Warna merah. Iya. Apa ini seperti? Oh iya. Mana ada yang ditanyakan? Belum, Bu ini Bisa dilihat dari Pak. masih lancar. Alhamdulillah. Jadi nanti majunya bisa perwakilan ya dari kelompok sini ada yang meragakan, dari sini ada yang menyebutkan, maksudnya Oke, cuma membantu Bu. meragakan aja. Ya, Oh, satu kelompok 2 gitu. ya Bu, itu aja Bu. Ya. Kan siapa tahu jawabannya beda. Nggak usah lah, Bu, bersama aja. Iya, Bu, bersama aja. Sudah Bu. Sudah. Saya juga sudah, Bu. Kelompok 2 dulu ya. Baik. Ya, Bu. Iya. Yang pertama, makanan yang di mulut itu Bu. Nah, makanan di situ itu dihaluskan dulu Bu. Ya. Nah, Ya. dengan bantuan air liur Ya, benar. Terus untuk ke kerongkongan. ya ditelan habis itu ditelan kan Bu. Pakai adalah biar Ya mudah, ditelan nggak seret, nggak terus ke seret. kerongkongan. Ya. Nah, Kerongkongan kerongkongan ini berguna untuk menyalurkan makanan ke lambung. Nah, setelah kerongkongan ke lambung Bu. Nah,
Nah, lambung. Nah, di lambung ini makanan dicerna secara mekanis dan kimiawi serta memproses makanan sebelum masuk ke usus. Setelah itu baru ke usus halus. Iya iya. Ke usus halus. Nah, di usus halus ini makanan diserap airnya, sisa-sisa air. Dan membentuk fases. Membentuk feses serta berperan untuk menjaga keseimbangan mikroorganisme, Bu. Ya. Terus yang selanjutnya ke usus besar. Nah, di sini makanan dicerna dan diserap nutrisinya untuk membantu mengolah sisa makanan menjadi limbah. Iya. Yang terakhir di anus, makanan yang sudah berubah menjadi feses tadi itu dikeluarkan. Yang menjadi Iya kan? Sudah Bu, itu sudah di kelompok 2. benar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Boleh gitu Bu. Boleh. Terima kasih. Sekarang kalian kelompok 1. Terima kasih ya, baik. Waktu tersisa 4 menit. Waktu tersisa 4 menit. Oke. Jadi yang pertama itu makanan dihaluskan dulu di mulut ditampil melalui bantuan air liur untuk dan mempersiapkan makanan untuk ditelan. Kemudian ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini makanan disalurkan dari mulut ke lambung. Yuk, lambung. Di lambung ini makanan dicerna secara mekanis dan kimiawi serta memproses makanan sebelum masuk ke usus. Kemudian menuju usus halus. Oke. Nah, di usus halus ini untuk menyerap sisa air dan membentuk feses serta berperan dalam menjaga keseimbangan mikroorganisme. Kemudian menuju usus besar. Di sini untuk mencerna dan menyerap nutrisi dari makanan serta membantu mengolah sisa makanan menjadi limbah. Ya, kemudian menuju anus. Berfungsi sebagai jalur akhir sistem pencernaan untuk mengeluarkan sisa makanan yang tidak tercerna dalam bentuk feses. Baik, benar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Keren. Sudah ya. Sudah tidak ada yang ditanyakan? Tidak. ada, Bu. Jadi saya akan menyimpulkan materi pada hari ini, yaitu makanan dan sistem pencernaan yang terdiri dari nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Kemudian nutrisi tersebut tadi diolah dalam sistem pencernaan dengan bantuan organ utama seperti mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, anus, dan dibantu oleh organ tambahan seperti Pankreas dan hati. Kemudian organ tersebut dijaga agar tidak ada gangguan seperti emah, diare, stomatitis. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.